Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ayo adik-adik, kita akan naikkan satu lagu penyembahan ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ayo adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, Kau masih memberkati kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersorak-sorak memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui pujian kami ini Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, kita akan menyanyikan lagu hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita naikkan satu lagi ya, sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita naikkan sekali lagi. Ayo kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Oke adik-adik, sekarang lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat Bapa, di mana pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka telinga anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Naaman disembuhkan. Bahan Alkitabnya di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27. Ayo kita baca. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Nah, di sini tadi diceritakan bahwa Naaman ini adalah panglima Raja Aram. Dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Nah, tetapi Naaman ini seseorang yang kena penyakit kusta. Nah, dulu waktu ada orang Aram bergerombolan keluar dan mereka membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah, perempuan ini menjadi pelayan istrinya Naaman. Nah, gadis ini melihat bahwa Naaman ini punya penyakit kusta dan dia berkata kepada nyonyanya, istrinya Naaman, katanya seperti ini di ayat ketiga, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Itulah yang dikatakan gadis itu kepada istri Naaman. Lalu Naaman pergi menghadap Raja Aram. Dikatakannya lah apa yang diceritakan oleh gadis itu. Maka tuannya Raja Aram itu berkata kepada Naaman, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Nah, waktu itu Naaman pergi, dia membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Lalu Raja Aram itu mengirim surat kepada Raja Israel, katanya, isi surat itu, ayo kita baca di ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Itulah isi dari surat yang disampaikan oleh Raja Aram kepada Raja Israel. Lalu Raja Israel seperti ini. Ayo kita baca ayat ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tentu sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Itulah yang dikatakan oleh Raja Israel, Allahkah aku ini sehingga aku bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta. Lalu Raja Israel sangat marah. Ayo kita baca lagi di ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, Raja Israel sangat marah sehingga dia mengoyakkan pakaiannya. Dan dia bilang bahwa Raja Aram ini mencari gara-gara kepada dia. Nah, tetapi waktu itu Elisa mendengar bahwa Raja Israel sangat marah dan dia mendengar
bahwa Raja Israel sampai mengoyakkan pakaiannya. Lalu inilah dikatakan Elisa, ayat ke-8 ya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Itu yang dikatakan Elisa kepada Raja Israel. Nah, setelah itu Naaman pergi. Setelah itu Naaman pergi untuk menemui Elisa. Dia ayat ke-9, ayo kita baca. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Nah, dia berhenti di depan rumah Elisa. Tetapi Elisa ini tidak bertemu langsung dengan Naaman. Elisa ini menyuruh seorang suruhannya untuk menemui Naaman, dan Elisa memberi pesan seperti ini. Pesannya di ayat 10 ya. Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itulah isi pesan yang diberikan Elisa melalui orang suruhannya. Lalu Naaman sangat kecewa. Kok dia nggak menemui aku? Kok dia malah menyuruh suruhannya untuk menyampaikan apa yang dia katakan? Nah, ayo kita baca ayat ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, dia marah adik-adik. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itulah yang dipikiran Naaman. Setidak-tidaknya dia datang menemui aku dan memanggil nama Tuhan Allahnya. Kok dia malah menyuruh suruhannya? Itulah yang dipikirnya, sehingga dia marah dan langsung berbalik. Tetapi ada beberapa pengawalnya mengejar dia. Kata pengawalnya ini seperti ini, ayat ke-13 kita baca. Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Itulah yang dikatakan beberapa pengawalnya kepada Naaman. Lalu Naaman berpikir adik-adik, ya benar juga, seandainya Elisa itu menemui dia langsung dan Elisa menyuruh melakukan hal-hal yang besar agar penyakit kustanya sembuh, justru Naaman akan melakukan perkara besar itu. Tetapi ini Elisa cuman menyuruh, dia tidak menemui Naaman, tapi dia menyuruh Naaman untuk pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhnya akan pulih kembali sehingga Naaman menjadi tahir. Hanya itu yang disuruh Elisa. Lalu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pengawalnya itu, Naaman berpikir, benar juga, nanti seandainya perkara besar yang disuruh pasti dia akan lakukan. Ini perkara kecil kok saya marah gitu kan ceritanya. Terus setelah itu dia langsung kita baca di ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, itu adik-adik, Naaman taat melakukannya. Dia walaupun tadinya dia sangat marah, tetapi ada seseorang yang menegur dia, memberitahu dia secara perlahan sehingga dia mengerti. Makanya dia mau nurut, dan dia pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Apa yang dikatakan oleh nabi itu melalui suruhan, dia mengikutinya seperti yang dikatakan Nabi Elisa. Nah, sehingga Naaman menjadi sembuh. Setelah Naaman sembuh, dia kembali menemui abdi Allah itu. Dia kembali menemui Nabi Elisa, dan setelah ketemu dengan Nabi Elisa, dia berkata kepada Nabi Elisa, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, itu yang dikatakan Naaman kepada Nabi Elisa. Dan Naaman memberi persembahan kepada Nabi Elisa. Dia yang dia bawa tadi 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian itu yang diberikan kepada Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa menolak. Nah, setelah itu karena Nabi Elisa menolak, Naaman bilang, aku tidak akan mempersembahkan persembahan lagi kepada
Allah lain. Aku hanya akan mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan saja. Itulah yang dikatakan Naaman kepada Nabi Elisa. Dan setelah itu Naaman undur diri. Naaman ingin pergi ke kuil Rimon untuk sujud menyembah Tuhan di sana. Katanya kiranya nanti Tuhan akan mengampuni dia setelah dia menyembah Tuhan di kuil Rimon. Itulah yang dikatakan Naaman kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Nah setelah itu Naaman pergi. Tetapi Gehazi, suruhan orang Elisa ini, berpikir kenapa Nabi Elisa tidak menerima persembahan yang diberikan Naaman. Nah setelah itu Gehazi ini mengejar Naaman. Katanya dia meminta beberapa itu tadi 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potongan pakaian. Dia meminta itu beberapa. Dia bilang bahwa Nabi Elisa yang menyuruh dia, tetapi Nabi Elisa tidak sama sekali menyuruh Gehazi ini. Nah setelah itu Naaman pun memberikan beberapa dari yang persembahannya itu tadi kepada Gehazi. Nah lalu Gehazi mengambilnya dan membawanya kembali. Setelah itu Gehazi bertemu dengan Nabi Elisa. Kata Nabi Elisa kepada Gehazi, dari mana saja Gehazi? Itu yang dikatakan Nabi Elisa. Lalu Gehazi menjawab, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi Elisa tahu dia pergi menemui Naaman untuk meminta emas itu tadi, emas dan beberapa pakaian serta perak kepada Naaman. Elisa tahu bahwa Gehazi sedang berbohong, dan Elisa berkata kepada Gehazi, katanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Itu karena Gehazi ini berbohong. Dia meminta perak, emas dan pakaian itu tadi kepada Naaman. Nabi Elisa berkata bahwa nanti penyakit kusta yang diderita Naaman itu akan melekat kepada Gehazi. Nah itulah cerita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 itu tadi adik-adik. Intinya pada saat tadinya Naaman marah waktu Nabi Elisa tidak menemuinya. Dia marah kenapa Nabi Elisa tidak menemuinya. Nah di situ dijelaskan bahwa pengawalnya itu memberitahu Naaman dengan perlahan sehingga Naaman mengerti. Nah, kakak mau bilang di sini, adik-adik, jika nanti misal adik-adik punya adik atau kakak, jika nanti suatu saat adik kalian atau kakak kalian berbuat kesalahan, sebaiknya adik-adik beritahu dengan perlahan. Jangan memberitahu mereka dengan kasar. Istilahnya jangan memberitahu mereka dengan tamparan atau pukulan atau cubitan seperti itu. Adik-adik harus memberitahunya, menegurnya, harus memberitahu secara perlahan sehingga nanti adik atau kakak adik-adik sekalian bisa mengerti. Nah, dan di sini di Gehazi ini dia berbohong sehingga penyakit kusta itu melekat kepadanya dan kepada keluarganya. Jadi adik-adik kakak saranin jangan pernah berbohong. Misal kalian mau beli es krim gitu, kalian harus minta uangnya kepada mama kalian, jangan mencuri. Nah, waktu nanti mama kalian bertanya, siapa tadi yang mengambil duit aku di sini? Kata mama kalian berbohong, saya tidak mengambilnya, tetapi kalian mengambilnya. Jangan melakukan seperti itu ya adik-adik. Oke, sekian cerita dari kakak. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau juga beri mereka kesehatan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak dan Oma Tuhan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah kami Tuhan. Engkau berkati yang dimana pada saat ini mereka mengajar kami
secara online Tuhan. Kau beri mereka kesabaran dalam mengajar kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin tertinggi hingga terendah Tuhan. Kau berkati Tuhan, biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Tuhan, yang orang-orang yang terkena virus corona Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau angkat segala penyakit mereka. Dan kami berkata kepada virus corona, tenang dan diamlah. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati diri anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kau berkati mereka dalam studinya Tuhan. Engkau beri mereka kepintaran dalam studinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. We will shine for you. We will shine for you, Jesus. We will shine like stars for you. Sing it out.
shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom